Dulu, aku melarang suamiku untuk minum. Bukan karena mau ngatur, tapi karena kami Muslim dan aku sayang sama dia. Tapi tiap kali aku larang, jawabannya selalu sama. Mending aku minum daripada main cewek. Aku diam, tapi hatiku hancur. Dia masih sering nongkrong, minum sampai muntah, baru berhenti. Pulang malam, kadang pagi, dengan langkah sempoyongan dan bau alkohol yang menusuk. Aku tahan, aku nasihati, tapi yang kudapat cuma bentakan dan tawa sinis. Aku coba bicara ke mertuaku, Bu Sari. Kupikir mungkin sebagai orang tua, dia bisa menegur. Tapi yang kudapat malah jawaban yang membuat hatiku lebih remuk. Namanya juga laki-laki. Bapaknya dulu juga gitu. Biasa aja. Biasa? Luka yang kutelan tiap malam itu dibilang biasa? Aku makin merasa sendirian. Setiap malam tidur sendiri. Menatap plafon. Sambil berharap suamiku pulang dalam keadaan sadar. Tapi nyatanya, yang datang cuma tubuh lemas dan bau miras. Bahkan kadang suara muntah di kamar mandi jadi lagu pengantar tidurku. Aku gak pernah minta apa-apa. Cuma satu, pulang dalam keadaan waras dan mencintaiku seperti dulu. Tapi tampaknya, harapanku terlalu mewah untuk dia pahami. 3 hari setelah itu, dia mengeluh perutnya sakit. Awalnya kukira masuk angin, tapi ternyata jauh lebih dari itu. 3 hari, suamiku meringis menahan sakit perut. Gak bisa makan, gak bisa tidur, hanya menggeliat kesakitan sambil meringkuk di pojok tempat tidur. Aku panik, tapi tetap mencoba tenang. Sampai akhirnya dia pingsan. Aku membawanya ke rumah sakit dengan tangan gemetar dan air mata yang tak tertahan. Dokter bilang, ususnya bengkak, usus buntu, harus segera dioperasi. Malam itu aku duduk sendiri di lorong rumah sakit. Bau obat, dinginnya lantai, dan suara langkah perawat jadi teman. Sementara di ruang operasi, suamiku yang sering melukaiku sedang berjuang dengan nyawanya sendiri. Meski hatiku sudah remuk berkali-kali, aku tetap berdoa untuk keselamatannya. Masih saja, aku mencintainya. Operasinya berhasil. Saat sadar, dia menggenggam tanganku dengan lemah. Matanya sembab, suaranya lirih, hanya satu kata yang keluar. Maaf. Setelah itu, dia benar-benar berhenti minum. Katanya trauma. Katanya sudah sadar. Aku lega. Kupikir inilah momen yang kutunggu selama ini. Awal baru, kehidupan baru, tapi ternyata aku salah. Karena luka lain yang lebih diam mulai terlihat. Kebiasaan berjudi yang selama ini kusebut, kini jadi nyata di depan mataku. Dan lebih sulit diberhentikan. Malam itu, aku memegang HP-nya. Tanpa sengaja, jari ini membuka sebuah aplikasi, dan disitulah hatiku kembali dihancurkan. Setelah dia sembuh dari operasi, hidup kami sempat terasa tenang. Aku mulai berharap, mungkin ini titik baliknya. Mungkin akhirnya Tuhan mengetuk hatinya. Tapi harapanku lagi-lagi dihancurkan. Diam-diam, dia mulai bermain judi online. Awalnya kupikir hanya iseng. Tapi lama-lama, uang belanja mulai berkurang. Gaji bulanan habis entah kemana. Aku tanya, dia marah. Aku curiga, dia menghindar. Sampai suatu malam, aku melihat HP-nya terbuka. Ada aplikasi judi, dan riwayat transaksi jutaan rupiah keluar. Dalam sehari, aku menahan tangis. Lehe ini tersekat. Hatiku remuk sekali lagi. Aku coba bicara baik-baik. Aku bilang, kita punya anak, kita butuh tabungan, kerja di orang lain itu gak selamanya aman.
Ayo kita sisihkan buat masa depan. Tapi dia malah tertawa kecil. Nanti juga dapat lagi. Kerjaanku enak, tenang aja. Tenang aja, gaji habis, simpanan gak ada. Dan dia bilang tenang, aku mulai capek. Tapi aku juga takut. Takut dia makin jauh, makin rusak. Dan rasa takut itu sebentar lagi jadi kenyataan. Pekerjaan suamiku sebenarnya lumayan. Gaji tetap, lingkungan bagus. Tapi itu semua tidak cukup untuk menyaingi candunya terhadap judi. Tiap bulan gajinya ludes. Gak ada yang ditabung. Semua masuk ke aplikasi-aplikasi yang terus menyedot uang dan nuraninya. Aku terus mengingatkan, biarpun kamu kerja enak, kamu bukan bos. Kapan aja bisa dipecat. Ayo tabung, ayo sadar. Tapi yang kudapat cuma bentakan. Kata-kata kasar. Tatapan sinis. Sampai akhirnya yang kutakutkan terjadi. Suamiku dipecat. Entah karena kinerjanya menurun atau karena atasan mulai curiga dengan sikapnya. Dia pulang dengan wajah kosong, gak ngomong apa-apa, cuma masuk kamar dan tidur. Aku pikir, kali ini dia akan sadar, akan tobat, akan kembali jadi imam yang dulu pernah kupilih. Tapi ternyata, malam harinya, aku lihat lagi, dia masih main judi. Masih, uang sisa pesangon pun mulai habis. Aku duduk di sudut kamar, memeluk lutut, menahan tangis yang tak bisa lagi kutahan. Kali ini, aku meledak. Aku minta cerai. Dia pergi ke rumah orang tuanya. 2 malam dia menginap di sana. Aku tak telepon, tak cari, tak kabari. Dan tiba-tiba, dia pulang. Masuk rumah seolah tak terjadi apa-apa. Aku tatap wajahnya. Lelah, marah, bingung. Kenapa balik lagi? Tanyaku. Dia diam. Tak ada kata, tak ada penjelasan. Hanya wajah kosong yang semakin membuatku bingung. Apakah dia masih punya niat untuk memperjuangkan rumah tangga ini? Hari-hari berlalu, tapi dia masih belum berubah. Masih sering menghindar saat aku ajak bicara. Masih sibuk dengan ponselnya. Dan aku tahu dia masih berjudi. Aku lelah. Setiap kali aku mencoba membuka pembicaraan soal masa depan, dia malah emosi. Katanya aku cerewet, katanya aku gak pernah ngerti dia. Tapi siapa yang dia pikir selama ini berdiri di sisinya? Aku yang nemenin dia waktu sakit. Aku yang tahan malu saat dia dimarahi kantor. Aku yang tiap malam nangis dalam diam. Karena tak bisa cerita ke siapapun. Tapi tetap saja, aku yang disalahkan. Yang paling menyakitkan, saat mertuaku, Bu Sari, malah membelanya. Lagi-lagi dia bilang, namanya juga laki-laki, sabar aja. Gak usah dibesar-besarin. Aku pengen teriak. Tapi aku tahan. Tiap kali aku sedih, yang kudapat bukan pelukan, tapi ucapan yang menyalahkan. Tiap kali aku minta sedikit pengertian, aku malah dituduh menyusahkan. Aku hanya ingin dia sadar. Aku hanya ingin pernikahan ini berjalan dengan cinta dan tanggung jawab. Tapi mungkin aku berharap terlalu banyak dari seseorang yang bahkan tak bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Hari-hari berlalu, tapi dia masih belum berubah. Masih sering menghindar saat aku ajak bicara. Masih sibuk dengan ponselnya. Dan aku tahu dia masih berjudi. Aku lelah. Setiap kali aku mencoba membuka pembicaraan soal masa depan, dia malah emosi. Katanya aku cerewet. Katanya aku gak pernah ngerti dia. Tapi siapa yang dia pikir selama ini berdiri di sisinya?
Aku yang nemenin dia waktu sakit. Aku yang tahan malu saat dia dimarahi kantor. Aku yang tiap malam nangis dalam diam karena tak bisa cerita ke siapapun. Tapi tetap saja aku yang disalahkan. Yang paling menyakitkan saat mertuaku Bu Sari malah membelanya. Lagi-lagi dia bilang, namanya juga laki-laki, sabar aja, gak usah dibesar-besarin. Aku pengen teriak, tapi aku tahan. Tiap kali aku sedih, yang ku dapat bukan pelukan, tapi ucapan yang menyalahkan. Tiap kali aku minta sedikit pengertian, aku malah dituduh menyusahkan. Aku hanya ingin dia sadar. Aku hanya ingin pernikahan ini berjalan dengan cinta dan tanggung jawab. Tapi mungkin aku berharap terlalu banyak dari seseorang yang bahkan tak bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Hari-hari di rumah seperti berjalan di atas pecahan kaca. Aku tetap masak, tetap nyuci, tetap urus rumah. Tapi hatiku penuh luka yang tak pernah sembuh. Kadang dia diam, kadang dia marah sendiri. Kadang pergi entah kemana, pulang malam dengan bau rokok dan tatapan kosong. Aku tahu dia masih berjudi. Aku bisa lihat dari perubahan moodnya, dari wajahnya yang cemas, dari dompet yang selalu kosong. Tapi setiap kali aku tanya, dia malah balik menuduh aku gak percaya, gak dukung. Udah, jangan ngatur. Hidup aku, ya urusan aku, katanya. Dan lagi-lagi, aku diam. Karena kalau aku jawab pasti ujungnya pertengkaran. Kadang aku nanya ke diri sendiri, aku ini istri atau cuma pembantu yang gak digaji? Yang paling menyesakkan saat anak kami mulai bertanya, Mama, Papa, kenapa marah terus? Aku cuma bisa peluk dia, sembunyikan air mata, dan bilang, Gak apa-apa sayang, Mama kuat kok. Padahal aku gak kuat. Aku hanya terlalu sering pura-pura kuat, sampai aku lupa rasanya jadi perempuan yang bahagia. Aku mulai berpikir, sampai kapan aku harus bertahan dalam luka yang dia anggap biasa. Suamiku, orang yang dulu aku pilih karena cinta, sekarang jadi sumber air mata setiap malam. Dan Bu Sari, mertuaku, malah makin sering datang dan ikut campur. Selalu belain anaknya. Jangan sering ribut dong, nanti suamimu malah makin malas di rumah, katanya sinis. Padahal yang malas bukan karena dimarahi, tapi karena memang dia sudah lupa caranya jadi laki-laki sejati. Aku muak diminta sabar terus, tapi tak pernah diberi tempat untuk dimengerti. Suatu malam, aku duduk di pojok kamar. Gelap, sepi. Kupandangi foto nikah kami yang mulai berdebu. Kupandangi wajahku sendiri di cermin. Lelah, pucat, dan asing. Aku bisikan ke hati sendiri. Aku bisa bertahan, tapi untuk apa kalau dia gak mau berubah? Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku tak menangis. Aku hanya diam, menunggu esok datang. Entah untuk memulai kembali, atau untuk mengakhiri semuanya.